Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera. Yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Bagaimana jika cinta yang kamu miliki datang dengan harga yang tak terbayangkan? Kutukan abadi, tubuh yang berubah, dan teror yang tak bisa dihindari. Ini bukan sekadar cerita cinta, tapi kisah kelam tentang cinta terlarang dan kutukan ular. Siapkah kamu mendengarnya? Yanto, seorang pria sederhana yang hidup di pinggiran kota kecil, mengalami kesulitan besar dalam hidupnya. Sehari-harinya, ia berjuang keras mencari pekerjaan, namun keberuntungan seolah-olah selalu menjauh darinya. Sudah berbulan-bulan lamanya Yanto menganggur dan kondisi ekonominya semakin buruk. Rumahnya reot, penghasilannya tidak ada, dan ia sering tidur dengan perut kosong. Masyarakat sekitar seringkali memandangnya dengan kasihan, namun tak ada yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, seorang teman lama bernama Anto mengajaknya untuk berlibur ke pantai. Ayolah, Yan. Sekali-sekali kita keluar dari kesusahan ini. Siapa tahu bisa menghilangkan beban di kepala. Ajak Anto dengan nada ceria. Awalnya Yanto menolak, karena merasa tak pantas bersenang-senang di tengah kemiskinannya. Namun setelah dipikir-pikir, ia akhirnya setuju. Barangkali memang itulah yang ia butuhkan, sejenak melupakan masalahnya. Pantai yang mereka kunjungi sangat indah. Pasir putih yang halus, air laut biru yang tenang, dan langit cerah tanpa awan. Yanto merasakan angin laut yang menenangkan, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Namun, ketika senja tiba dan mereka bersiap untuk pulang, Yanto merasa aneh. Sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah. Beberapa malam setelah pulang dari pantai, Yanto sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu bertemu dengan seorang wanita cantik luar biasa. Tapi yang mengejutkan adalah tubuh wanita itu separuh ular. Wajahnya sangat menawan. Matanya memancarkan pesona yang memikat. Dalam mimpi tersebut, wanita itu selalu tersenyum lembut padanya. Dan entah bagaimana, Yanto merasa jatuh cinta. Malam berikutnya, Yanto kembali bermimpi bertemu wanita yang sama. Kali ini, mereka berdiri di sebuah altar pernikahan yang mewah. Di sekeliling mereka ada banyak tamu undangan. Semuanya makhluk aneh. Berbentuk manusia tapi bersisik seperti ular. Di saat pesta pernikahan mereka akan dimulai,
Tiba-tiba terdengar suara adzan dari kejauhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika suara adzan itu berkumandang, semua orang di pesta, termasuk wanita siluman ular itu, tiba-tiba terdiam seperti patung. Yanto merasakan keanehan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pikirnya. Namun sebelum bisa bertanya lebih jauh, mimpinya berakhir. Merasa penasaran, di mimpi yang lain Yanto memberanikan diri bertanya pada wanita siluman ular tersebut. Apakah kita benar-benar menikah? Berikan aku bukti jika memang pernikahan kita nyata. Wanita itu hanya tersenyum dan tanpa berkata apa-apa. Ia memberikannya sebuah batu kecil berwarna hitam berkilau. Ini adalah bukti dari cinta kita, kata wanita itu dalam nada suara yang menggoda. Saat Yanto terbangun dari mimpinya, ia terkejut menemukan batu kecil yang sama tergeletak di bawah bantalnya. Bagaimana mungkin benda dari mimpi bisa muncul di dunia nyata? Sejak saat itu, hidup Yanto berubah total. Dalam waktu singkat, ia menjadi kaya raya. Ia mendapati dirinya dikelilingi oleh keberuntungan yang tak terduga. Tawaran pekerjaan datang bertubi-tubi. Bisnis yang ia coba jalani selalu sukses besar, dan orang-orang mulai menghormatinya. Tak hanya itu, setiap kali ada orang yang mencoba berbuat jahat padanya, seperti mencuri atau menipunya, mereka selalu dihantui oleh ular-ular yang entah dari mana datangnya. Perlahan-lahan, Yanto menyadari bahwa ia selalu dijaga oleh kekuatan misterius. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali Yanto menyukai seorang wanita di dunia nyata, wanita tersebut selalu diteror oleh wanita siluman ular dari mimpinya. Para wanita yang mendekati Yanto mengaku melihat bayangan ular di rumah mereka, mendengar suara desis ular di telinga mereka, dan beberapa bahkan ditemukan dalam keadaan ketakutan yang tak terlukiskan. Yanto mulai merasa terjebak. Cintanya pada wanita siluman ular itu terasa begitu kuat. Tapi ia juga merasa terkurung dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Puncaknya terjadi ketika Yanto jatuh cinta pada seorang wanita cantik dari kampung sebelah bernama Sari. Yanto merasa ingin menjadikan Sari istrinya. Namun malam setelah ia menyatakan cintanya pada Sari, teror dimulai. Setiap malam, ular-ular itu mengepung rumahnya, membuat Sari ketakutan hingga hampir gila. Sari akhirnya memutuskan untuk menjauhi Yanto, dan Yanto pun merasa patah hati. Merasa putus asa, Yanto kembali memimpikan wanita siluman ular tersebut. Kali ini, ia menuntut penjelasan. Kenapa kau menghancurkan setiap cinta yang kucoba jalani di dunia nyata? Bukankah kita sudah menikah di mimpiku? Wanita itu menatapnya dengan mata yang dingin. Kau adalah milikku. Siapapun yang mencoba mencintaimu akan menerima hukuman. Cintamu hanya untukku. Di malam yang sama, Yanto merasa tubuhnya semakin berat saat bangun dari tidur. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut menyadari bahwa tubuhnya mulai berubah. Perlahan-lahan, kulitnya menjadi bersisik seperti ular. Tangannya mengeras, dan kakinya mulai menyatu. Yanto menyadari bahwa ia tidak hanya terikat pada wanita siluman ular itu dalam mimpi, tetapi juga di dunia nyata.
Kutukan itu kini telah menjadi nyata dalam tubuhnya. Akhirnya, Yanto menyerah pada takdir. Tubuhnya terus berubah menjadi ular sepenuhnya, dan ia menghilang dari kehidupan manusia. Konon, di sebuah gunung terpencil, seorang pria yang separuh manusia separuh ular sering terlihat. Hatinya hancur, terjebak dalam cinta terlarang yang tak pernah bisa ia lepaskan. Wanita siluman ular itu tetap ada di sisinya, tapi kebebasannya hilang untuk selamanya. Dan di sanalah Yanto, pria yang dulu miskin dan terlunta-lunta, kini hidup dalam kemewahan yang tidak pernah ia harapkan, namun juga dalam kesepian dan kutukan yang tak pernah bisa ia hindari.